Saudara, Indonesia turut berpartisipasi dalam pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia. Salah satunya, Indonesia menginformasikan pembangunan infrastruktur digital. Informasinya akan disampaikan reporter Anastasia Fenty dan juru kamera Bintang Adipati dari Davos, Swiss. Sejumlah pertemuan dalam Forum Ekonomi Dunia telah dimulai hari ini. Ada beberapa tema yang diusung dibahas dalam Forum Ekonomi Dunia, diantaranya adalah perubahan iklim, lalu pemulihan ekonomi pasca pandemi, dan juga bagaimana kerjasama regional dan internasional. Diketahui juga Presiden Ukraina Zelensky juga berpidato di Forum Ekonomi Dunia pada hari ini. Informasinya kami kemas dalam Forum Ekonomi Dunia 30 detik. Presiden Ukraina Zelensky berpidato secara virtual pada hari pertama pertemuan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Zelensky mengatakan Ukraina membutuhkan setidaknya pendanaan 5 miliar dolar Amerika Serikat per bulan untuk rekonstruksi karena puluhan ribu fasilitas hancur. Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan Pavilion Indonesia di Forum Ekonomi Dunia menjadi ajang untuk mengenalkan dan berinvestasi di Indonesia yang semakin baik. Menteri Investasi mengatakan saat ini untuk investasi masuk ke Indonesia mudah karena perizinan diurus oleh negara sehingga perubahan investasi mengalami kenaikan yang signifikan. Kementerian Komunikasi dan Informatika terus melakukan pengembangan infrastruktur digital. Lalu untuk mengetahui bagaimana sejauh ini perkembangan infrastruktur digital di Indonesia, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Joni G. Plate. Halo Pak, apa kabar? Kabar baik, apa kabar? Baik Pak, akhirnya kita ketemu di Davos ya Pak ya? Akhirnya bertemu di Davos, ini kan semangatnya sama ini untuk membangun ekonomi ya? Iya, benar sekali. Tadi disebutkan terkait untuk bagaimana perkembangan infrastruktur digital nih Pak di Indonesia. Ya. Jadi walaupun tahun ini kita delegasi Indonesia itu menekankan pada renewable energy ya. Tapi bagaimanapun juga disrupsi teknologi dan teknologi digital tidak bisa dikesampingkan. Sehingga memanfaatkan kesempatan tersebut saya juga datang ke Davos ini untuk memberikan setidaknya menyampaikan kepada World Economic Forum dan business community di sini update perkembangan pembangunan ICT infrastructure dan digital policy di Indonesia. 2020 yang lalu kita memberikan gambaran potret TIK di Indonesia. Nah kali ini saya memberikan gambaran kepada World Economic Forum di Pavilion Indonesia ya, bahwa COVID-19 tidak menyetop Indonesia untuk terus melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur TIK. Nah ini sejalan juga dengan prioritas G20 kita, ya, di mana Bapak Presiden menetapkan prioritas kedua adalah akselerasi transformasi digital. Ya. Nah, memanfaatkan kesempatan ini kita memberikan update bahwa Indonesia secara serius dan sungguh-sungguh melakukan penggelaran infrastruktur TIK mulai dari jaringan tulang punggung fiber optik untuk mendukung broadband kita, untuk menghubungkan seluruh titik fiber optik di Indonesia, baik di darat dan di laut. Indonesia saat ini telah membangun hampir 360.000 kilometer fiber optik ya, di darat dan di laut. Dan Kominfo sendiri akan menyambungkan titik-titik yang belum terhubung ya sepanjang 12.000 kilometer sehingga jaringan tulang punggungnya nanti akan terhubung secara nasional dengan baik. Oke, jadi banyak hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dilakukan baik dari pemerataan untuk infrastruktur teknologi dan juga memberitahukan kepada seluruh dunia bahwa Indonesia juga siap nih Pak ya untuk teknologinya lebih maju. Namun sebelumnya Pak, kita lihat dulu, sajikan dulu informasi berikut ini terkait misi Indonesia yang dibawa dalam Forum Ekonomi Dunia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam rangkaian agenda Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss mengajak para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Mengingat masa pemulihan ekonomi menjadi momentum emas berinvestasi. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia adalah salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia dan saat ini adalah momen emas untuk berinvestasi. Menko Erlangga juga menjelaskan Indonesia juga berfokus pada isu pangan, energi, dan keuangan. Kalau ini kan menjadi mekanisme untuk investasi. Nah, tentunya investasi itu nanti akan berbicara mengenai investasi itu sendiri dan tentu dari pertemuan-pertemuan bilateral ataupun pertemuan antara pemerintah dengan bisnis ataupun bisnis to bisnis dan diharapkan forum B20 ini bisa menarik investor ke Indonesia. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan Indonesia berkomitmen untuk dalam transisi menggunakan energi baru terbarukan dengan mengembangkan prototipe pajak karbon untuk pembangkit listrik tenaga batubara dan akan mengganti pembangkit listrik tenaga batubara dengan tenaga EBT. Baik Pak, tadi terkait pemerataan, infrastruktur, berarti ini berkaitan dengan ekonomi digital ya Pak ya? Nah ini sejauh ini seperti apa nih baik kaitan dari infrastruktur dan ekonomi digital? Jadi selama ini kan terjadi digital divide yang besar sekali antar wilayah di Indonesia, antar masyarakat di Indonesia ya. Hanya infrastruktur TIK itu dibangun di pusat-pusat komersial saja, wilayah komersial. Nah Pak Joko Widodo menekankan betul bahwa digital divide itu harus dipersempit. Nah cara mempersempit digital divide adalah dengan menggelar infrastruktur yang merata di seluruh tanah air. Itulah tugas Kominfo sekarang ini adalah membangun infrastruktur TIK di wilayah 3T, ya di wilayah 3T, sehingga itu semuanya terhubung dengan baik. Karena apa? Karena digital ekonomi Indonesia itu besar sekali. Dan potensinya Ya, sangat besar nih Pak ya? Potensinya sangat besar. Tahun 2021, digital ekonomi Indonesia itu 70 miliar dolar. Diproyeksikan di tahun 2025 sekitar 146 miliar dolar. Bahkan di tahun 2030 diperkirakan sekitar 315 miliar dolar Amerika atau 4.500 triliun rupiah. Sangat besar. Ya, sehingga pembangunan infrastruktur ini harus betul-betul memberikan dukungan agar digital ekonomi Indonesia dimanfaatkan dan digunakan oleh Indonesia sendiri. Nah, disitulah pentingnya kita juga memberikan dorongan dan dukungan untuk pengembangan UMKM, ya UMKM Indonesia masuk ke dalam digital atau UMKM digital onboarding. Yang saat ini dari 64 juta UMKM di Indonesia sudah lebih dari 18 juta sudah digital onboarding. Dan kita mentargetkan kalau bisa di akhir periode pemerintahan Pak Joko Widodo 30 juta UMKM Indonesia sudah digital onboarding. Oke, terima kasih Bapak untuk waktunya dan informasinya. Semoga untuk infrastruktur dan ekonomi digital kita berkembang dengan baik ke depannya ya Pak ya. Dan kita juga berharap untuk 30 juta UMKM nantinya di akhir periode Presiden Joko Widodo untuk bergabung dalam ekonomi digital. Demikian dapat kami informasikan dari Davos, Swiss.